Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pertama saya ini akan membahas sebuah ayat yang diubah maknanya oleh non-muslim. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan videonya dulu. Terjemahan Al-Quran Saya itu juga tunjukkan Al-Quran, ya. Nggak ada. Maka jangan kalian, jangan kau pakai standar ganda sama dengan Tuhanmu, ya. Baik. Oke. Apakah pekerjaan Allah di mata Aisyah? Perhatikan. Ini tertulis di dalam Sahih Bukhari. Ya, di dalam kitab Sahih Bukhari, pembahasan surat Al-Ahzab ayat 51. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya, telah menceritakan dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Rasulullah SAW, saya berkata, Aisyah berkata ya, dari Aisyah dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Saya berkata, mungkin Bang Ahmad Lisan feedback Bang, mungkin dibisukan dulu. Bang Ahmad Lisan. Ya, ya Bang, oke. Ya, apa namanya? Menggaung, apa namanya? Eko. Coba dibisukan dulu. Oke, baik. Ya. Saya berkata, Aisyah yang berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu, maksudnya Muhammad, boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dalam kurung istri-istrimu. Dan boleh pula, ya kamu boleh pula, Muhammad ini boleh pula, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Perhatikan, kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Surat Al-Ahzab ayat 51. Saya, maksudnya Aisyah berkata, demi Allah, kata Aisyah, saya tidak melihat Tuhanmu ila kecuali. Perhatikan, kata kecuali ini artinya tidak ada yang lain yang dilihat Aisyah kecuali ini. Saya tidak melihat Tuhanmu kecuali sangat cepat menuruti hawa nafsumu. Jadi menurut Aisyah, pekerjaan Allah adalah tiada lain kecuali sangat cepat menuruti hawa nafsunya Muhammad. Nih, ini dikatakan keinginan ya, keinginan. Kita cek bahasa Arabnya. Coba, Rijal, bacakan bait yang terakhir. Sebentar. Habis ini kamu kasih bicara. Sebentar, bacakan bait yang terakhir. Kola. Bacakan ayat yang terakhir. Apa bacakan yang terakhir? Nggak bacalah sama kau. Ya udah, kami yang baca, ayo. Kami yang baca. Ya kan kau yang kasih ayat. Oke, Bang Ahmad Lisan. Coba Bang Ahmad Lisan yang baca. Kultu. Masih dibisukan, Bang. Masih dibisukan. Masih dibisukan, Bang. Belum dibuka. Buka dulu. Silakan. Apa itu? Kultu ma'a apa itu? Nampak saya Bang. Robbuka ila yusari apa itu Bang? Fi hawaika. Jadi, saya tidak melihat Robmu kecuali memenuhi hawamu, hawa nafsumu. Ini Aisyah yang ngomong bahwa Aisyah tidak pernah melihat yang lain kecuali Tuhannya Muhammad, sangat sigap gesit menuruti hawa nafsunya Muhammad. Ini kata keinginan. Jadi mari kita masuk ke pembahasannya. Jadi dia membahas surah Al-Ahzab ayat 51. Ayat 51 ini dibahas di hadis 4414 tentang rumah tangga Nabi, tapi seolah-olah Nabi berperilaku buruk. Jadi saya akan membahasnya dengan bergambar atau foto biar kalian mudah memahaminya. Jadi pada saat itu Madinah habis menang peperangannya. Perang itu diberi nama Perang Ahzab untuk mempertahankan Madinah dari serangan orang kafir Quraisy. Nah, dari perang itu menghasilkan banyak spekulasi. Dan dari spekulasi itu yang akan kita bahas secara rinci dan full, dan langsung saja kita masuk pada kisah itu. Tafsir Surah Al-Ahzab ayat 51 dan hadis Bukhari. 4414, hadis ini mengandung dua permintaan istri Nabi, yaitu jatah nafkah harta dan perkara pembagian nafkah fisik yang di antara istri-istri Nabi dilanda kecemburuan untuk pembagian jatah fisik. Ketika Nabi pulang dari Perang Ahzab, terdengar kabar
bahwa muslimin memenangkan peperangan dan mendapat banyak ghanimah, harta rampasan perang. Istri Nabi yang berjumlah 9 mendengar hal ini, ingin mendapatkan tambahan nafkah dari baginda Nabi. Sementara itu, harta rampasan perang Nabi difokuskan untuk menyelesaikan perkara yang ada di kaum muslimin. Dengan kata lain, harta tersebut telah lebih dulu habis dibagikan untuk kaum muslimin. Hal ini tentu memilukan. Mengingat istri-istri Nabi harus lebih banyak bersyukur, tidak perlu menuntut banyak dengan baginda Nabi SAW. Untuk memberi nasihat kepada istri-istrinya, Nabi memutuskan menghukum istrinya selama 29 hari tanpa digauli, bahkan Nabi sampai tinggal di masjid. Mengenai hal ini, turunlah ayat surah Al-Ahzab ayat 28 sampai 29 yang berbunyi, I ayyuhan nabiyya qul lazwajika in kuntunna turidna al-haywata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'akunna wa usarrihkunna sarahan jamilan. 28. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Kemudian lanjut ke ayat 29 yang berbunyi, wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah wad-dar al-akhirata fa inna Allah a'adda lil muhasinati minkunna ajran 'azima. Artinya, dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. Dalam kasus Nabi menghukum istrinya selama 29 hari tidak digauli, banyak desas-desus yang tersebar bahwa Nabi telah menceraikan istri-istrinya, sehingga Umar bin Khattab sampai 3 kali datang mengunjungi Nabi untuk mengetahui apakah Nabi benar-benar menceraikan istri-istrinya. Sehingga dari kejadian ini, menimbulkan banyak wanita-wanita di Madinah yang hendak menawarkan kepada Nabi untuk dinikahi. Hal ini memicu kemarahan Aisyah. Maka masuk ke saksi pembahasan hadisnya, Aisyah berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Lanjut hadisnya, maka ketika Allah Ta'ala menurunkan surah Al-Ahzab ayat 51 yang berbunyi, Turji man tasha'u minhunna, wa tullawi ilayka man tasha' wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alayka dhalika adna an taqarra a'yunuhunna wa la yahzanna wa yardayna bima itaitahunna kulluhunna. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu 'aliman haliman. Artinya, kamu boleh menaguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka istri-istrimu, dan boleh pula menggauli di antara mereka istri-istrimu siapa yang engkau kehendaki. Ayat ini turun untuk membela Nabi, dikarenakan istri Nabi mengalami kecemburuan antara satu sama lain, dan dari kecemburuan itu timbullah permintaan istri-istri Nabi yang begitu berat, karena harus dapat jatah bermalam yang harus dipenuhi satu persatu, sementara Nabi sedang banyak urusan untuk kaum muslimin, apalagi kaum muslimin sudah mendengar kabar bahwa akan diserang oleh suku Ghatafan, sehingga terkadang tertunda. Jadi ayat ini turun untuk menegaskan bahwa Nabi boleh menunda menggauli istrinya dan boleh menebusnya lagi di lain waktu. Kemudian di perkataan hadis selanjutnya, mengatakan, dan siapa-siapa yang kamu ingini kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu sisihkan, maka tidak ada dosa bagimu. Hal ini berarti sudah mengklarifikasi pernyataan orang itu. Dia bilang cerai padahal disisihkan. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa tersiar kabar mengira waktu itu Nabi sudah menceraikan beberapa istri-istrinya, padahal Nabi belum menceraikannya. Nabi hanya menghukumnya selama 29 hari tidak digauli, sehingga Allah menghalalkan Nabi untuk merujuk istri-istrinya kembali dan halal bagi Nabi untuk menggaulinya kembali. Dan itu tidak dosa untuk Nabi karena status aslinya memang masih jadi istri sah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjutan hadis selanjutnya, yaitu perkataan Aisyah radhiyallahu anhu. Saya Aisyah berkata, saya tidak melihat Robmu, kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Untuk memahami maksud ibunda Aisyah, di sini adalah Aisyah merasa agak marah kepada Nabi, karena Nabi diizinkan oleh Allah untuk bisa menangguhkan istri-istrinya kapanpun yang Nabi mau menggaulinya atau menundanya. Tentu ini tidak sesuai dengan keinginan ibunda Aisyah. Aisyah ingin mendapatkan jatahnya tepat waktu. Hal ini dikuatkan lagi dengan hadis selanjutnya, yaitu 4415. Maka Mu'adzah bertanya ke Aisyah radhiyallahu anhu, apa yang kamu katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meminta izin kepadamu? Aisyah menjawab, aku katakan kepada beliau,
Jika hari itu hari giliranku, maka saya tidak akan memberikannya untuk yang lain. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abad bin Abad dia mendengar Ashim. Demikian dari penjelasan di video ini, sesuatu yang dilihat dari sudut pandang kebencian akan terlihat sangat buruk, begitu pula sebaliknya. Usahakan hati kalian bersih agar tidak mudah menghina orang lain. Kami dari channel Lampu Edukasi pamit undur diri. Jangan lupa subscribe agar dapat membantu channel ini berkembang selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.